Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Fadila dengan NIM 411221164. Pada kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan atau mempresentasikan game app yang saya buat untuk ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman games. Simak videonya sampai akhir ya. Kemudian ini untuk yang pertama, di sini saya menggunakan dua sebagai framework, atau kayak kalau kita mau buat game itu kita menggunakan suatu framework, atau ya bisa ngoding juga, atau yang lain-lain juga bisa, tanpa ngoding juga bisa. Nah, di sini saya tanpa ngoding, jadi hanya seperti ini. Ini dari segi layoutnya, ini tampilan game in gamenya, kemudian ini tampilan home-nya. Kalau ini HUD itu, kalau HUD itu kayak HUD itu kayak buat darah bar gitu, tapi dia emang harus terpisah karena nanti bakal akan tampil di halaman layout ini. Seperti itu kurang lebih. Mari kita coba demo terlebih dahulu untuk gamenya. Kita ulang lagi. Kalau di konstruk ini ya nggak perlu, maksudnya bisa ngoding, cuman saya di sini memang masih belum tahu banget tentang dunia game develop, jadi saya coba yang basic saja. Ini juga saya ngeliat dari YouTube juga. Di sini ada namanya event sheet. Nah, event sheet ini adalah jatuhnya kayak kita ibaratnya kalau di coding itu JavaScript-nya lah. Jadi kita kalau menggerakkan player kayak gimana, kalau player itu lompat bagaimana, terus kayak untuk menambahkan back sound atau ya dan lain-lain lah, seperti itu, kayak aktivitasnya gitu kegiatannya. Jadi di sini ada beberapa grup. Kayak pertama grup player, trap ini jebakan, terus ada zombie tadi, ada koin juga. Koin itu sebenarnya money ya, uang ya, cuma saya di sini grupnya saya bikin money, saya bikin koin. Kemudian ada HUD ini adalah help utility apa gitu, pokoknya HUD itu mungkin help gitu deh. Nah, helpnya itu yang tadi tuh, yang HP itu nih. Ini ada penjelasannya juga, nanti saya coba jelaskan. Pertama kita ke player terlebih dahulu. Di sini ada dead itu yang mati, yang tadi dari sistemnya di compare variable health less or equal 0, karena kalau player mati maka itu akan nyawanya akan 0, dan dia ada animasi matinya tadi, terus menunggu 2 detik, kemudian health-nya balik lagi ke 3. Jadi misalnya kalau player mati, nah ini ada set player destroy ini, maka player akan hilang, dan spawnnya tuh di objek yang udah saya tambahkan di sini.
Nah, di sini objeknya untuk spawn player tersebut. Kemudian ada movement. Movement ini adalah playernya bergerak ya. Ya, playernya bergerak. Ini ada set keyboardnya. Kalau kita press tombol panah ke kanan maka akan tidak mirror, karena kan playernya kan ini menghadap ke kanan ya. Nah, jadi kalau misalnya jalan kan emang udah menuju sini. Kalau mirror itu berarti dia jalannya kayak mundur ke belakang kayak gitu. Terus ada keyboard on press kalau ke kiri. Nah, kalau ke kiri dia maka akan mirror, akan berbalik karakternya. Terus kemudian ke ini platform on jump. Ini itu misalnya kalau ini kita menambahkan animasi jump kayak tadi yang 4 tersebut. Terus ada platform is on floor. Nah, misalkan kalau kayak karakter jalan, kalau kayak karakter jalan, maka dia akan ada animasinya, yaitu animasi lari, kurang lebih seperti itu. Dan ini juga saya tambahkan juga dia bergerak. Jadi ini kalau kita mau menambahkan animasi lari, kalau di construct 3 ini ya, kita tambahkan terlebih dahulu is on floor. Jadi player itu napak di lantai lah, atau di blok-blok ini nih. Terus nah, kedua kita tambahkan is moving. Jadi ketika player bergerak maka dia akan run. Kita tambahkan add action juga. Nah, kemudian ada idle. Idle itu kayak animasi diamnya gitu. Ketika playernya diam di blok, napak di blok. Terus ini set movingnya yang ini kita invert. Jadi ketika player tidak bergerak maka dia akan memunculkan animasi idle. Jadi kurang lebih seperti ini sih yang tadi yang sudah saya kasih tahu. Kemudian ini adalah animasi double jump kayak gini untuk pembuatannya. Jadi keyboard on press up arrow, kita bikin tombol panah ke atas. Terus playernya set animasinya untuk double jump. Jadi setiap playernya mengklik tombol arrow up 2 kali maka akan melakukan animasi double jump actionnya. Ini juga ketika player tidak berada di lantai atau blok tersebut. Di sini kita juga set untuk sedikit set juga untuk vektor y-nya. Min buka kurung self titik platform titik jump strange dikali 3/4 tutup kurung. Itu tuh kayak kita lompatnya gitu, akurasi lompatnya lah kurang lebih kayak gitu. Dan juga ada timernya di sini. Jadi setiap 1 detik maka akan melakukan double jump. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk penjelasan sama juga. Ini kayak set double jumpnya cuma sekali ya. Ini bisa di set bisa 2 kali atau 3 kali atau lebih. Tapi kan kita kan kalau dalam game itu kan double jump itu kan emang bisa sekali doang kan. Setiap 1 detik sekali gitu. Nggak bisa setiap 1 detik bisa berapa kali double jump itu nggak gitu. Ini ada di bagian movementnya. Terus ini juga ini sistem hold itu misalkan kalau mati, kalau kita mati, player kita mati, darahnya habis 0, maka akan diam, jadi nggak bergerak sama sekali kayak tadi animasi death itu. Nah itu tuh di movement itu kita harus tambahkan sistem terlebih dahulu, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian untuk ini info-nya ini tuh info itu yang tadi tuh yang flash itu yang tadi ketika kita mengenai trap, nah maka akan terjadi impulse. Jadi kayak impulse itu kayak imun lah. Jadi ini saya coba demokan aja ya.
kurang lebih seperti itu sih untuk yang impulse. Kemudian di sini untuk ada trap. Ya kalau trap itu tadi saya menambahkan trap di sini on collision with another object. Nah, jadi kita klik player dulu, on collision with another object itu basic trap. Saya menamakan trapnya itu basic trap. Terus di sini kita juga add action untuk sistemnya juga subtract from health. Jadi setiap mengenai trap tersebut maka darahnya akan berkurang 1 gitu. Terus di sini untuk pengaturan jarak animasinya. Jadi ketika kita mengenai basic ketika kita mengenai trap maka akan trapnya itu dari sebelah kiri, maka akan kita mundur ke kiri gitu. Ini yang sebaliknya untuk yang kanan, ketika kita mengenainya kita dari kanan maka akan ke kanan gitu. Animasi lompat hitnya gitu loh, kayak gini nih. Itu sih. Kemudian ini untuk zombinya juga sama. Di sini kita pakai has like line of sight. Jadi itu ini tuh kayak radarnya gitu loh. Kayak tadinya pas sudah di demo kan, misalkan kalau kita mendekati zombie tersebut itu zombinya akan meradar dan mengejar kita gitu. Ini tuh itunya kayak add eventnya lah gitu, kayak JavaScript lah gitu. Terus kalau ini juga sama, ini tuh ketika simulate platform racing live. Jadi misalkan kalau zombinya ini meradar kita, maka kan zombinya itu akan nge-mirror untuk mengejar kita kan, karena kan zombinya madep kanan ya, nge-mirror dan mengejar kita gitu. Ketika kita ini kan untuk setelan awal aja, jadinya yang ini tuh untuk kayak kalau kita ngejar, kalau zombinya ngedetect terus ngejar kita gitu, dia akan balik ke kanan. Tapi ketika zombinya nggak ngedetect kita, maka akan simulasinya diam aja gitu sih, kurang lebih seperti ini untuk tampilan zombinya. Dan sama juga ketika kita mengenai zombinya tersebut maka darah kita akan berkurang 1 dan akan terpental, sama yang kayak trap tadi saya settingnya. Terus yang keempat ada koin itu ya. Koin misalkan kalau player kan, misalkan kalau setiap game platformer gitu, kalau misalkan kita ngambil koin kan koinnya hilang ya. Jadi untuk settingannya kalau di construct tuh seperti ini. Player on collision with another object, kita pilih objeknya duit, terus di add actionnya itu kita pilih duit itu dia destroy, dihancurkan. Jadi ketika kita mengambil duitnya maka akan hilang duitnya gitu sih kurang lebih. Dan sistemnya juga kita harus nambahin add 1 koin. Jadi setiap kita ngambil koin itu hitung 1, hitung 2, hitung 3 gitu. Kemudian ada HUD. Nah ini ada untuk health sistemnya tuh everything. Jadi setiap darahnya 3 itu maka akan animasinya full dan playernya itu akan di atas. Ketika darahnya berkurang 1 maka akan set animasinya half, dan ketika darahnya sisa 1 maka akan animasinya low atau darahnya sekarat lah. Ketika darahnya habis maka dia akan respawn ke objek yang sudah tadi, objek respawn tadi gitu. Di sini juga untuk ini touchnya ini untuk yang ini. Jadi ketika kita klik button yang ini maka akan beralih ke halaman in game-nya gitu. Terus yang ini tuh sistem on star layout itu ketika kita
run itu yang muncul lagu tuh nih, ini apa add event tuh kayak gini kurang lebih. Jadi pakai audio, kita harus import audio, kita cari-cari dulu audionya yang pas, kita yang cocok buat di game tersebut gitu. Untuk event sheet sih kurang lebih seperti ini sih. Terus kemudian untuk mungkin isi-isi layoutnya kali ya. Di sini ada home-nya, kita lihat ke home, ada background gini. Ya tadi udah dijelaskan. Terus layout satunya kayak gini. Terus ini HUD ini hanya untuk darah doang sih, darah doang tuh. Jadi biar kenapa nggak ditaruh di layout, karena nanti bakalan ngebug. Misalnya udah saya cobain, ketika kita taruh di layout itu ngebug gitu. Terus di sini object type-nya ada audio, background, basic track, button start, enemy AI, finish, generator itu yang ini generator, hotbar, HUD gitu-gitulah. Ada banyak di sini object touch-nya, object types salah. Nah ini kalau kita mau menambahkan apa namanya blok-blok tersebut, di sini ada namanya tile map. Nah ini tile map nih. Ini kalau kita mau menambahkan blok atau lantai lah gitu ya. Jadi sebelumnya di add dulu di sini. Misalkan kalau kita klik nomor 4 nih. Kalau kita mau nyari bloknya itu misalnya ya, kita sebenarnya kita cari-cari dulu ya. Bisa carinya di Craftpix atau di OpenRTM atau FreePix lah, dan lain-lain. Bisa di itch.io juga bisa. Jadi kalau kita menambah bloknya, kita pencet nomor 4 ya, double klik, kita pencet yang ini, double klik folder. Nah kita cari terlebih dahulu nih. Nah saya cari di sini, saya ke industrial object. Di sini saya udah banyak download dan udah cari-cari juga untuk bahan-bahannya. Kemudian untuk kalau blok itu namanya pasti tiles. Nah di sini beberapa bloknya nih, ada banyak bloknya. Contoh misalkan kalau kita mau tambahin ini, ini udah ya belum ya? Udah kan, udah otomatis tambah, kita silang. Nah kan dia muncul di sini nih. Kalau kita mau nambahin bloknya, kita pencet ini nih, draw tiles. Kita pencet juga ini ya, baru kita tambahin. Kurang lebih seperti itu. Dan juga ini kan misalkan di sini kan juga ada pasti biar nggak jatuh juga karakternya gitu ya. Ketika nginjek blok ini, dia tuh ada ininya apa, behavior itu kayak ketika kita JavaScript-nya lah biasanya gitu ya, semua itu yang kalau event sheet segala macam atau behavior atau insert variable ini kan saya mainnya di sini dua ini, itu jatuhnya kayak JavaScript-nya lah gitu. Di behavior sini kita taruh bloknya solid, jadi biar enggak bloknya tuh jadi keras gitu, jadi solid gitu, biar enggak karakternya si player itu nggak jatuh gitu. Kurang lebih seperti itu sih ya. Di sini juga ada keyboard ini kalau buat ngejalanin karakternya. Terus misalkan kalau kita mau nambahin player kayak gimana nih, kalau mau nambahin player sih maksudnya saya coba aja gitu ya. Jadi ini contoh aja lah, nambahin player. Misalkan kita nambahin player di sini, bukan di sini, insert new object, kita cari yang namanya sprite, misalnya player 2 lah, taruh sini, kita mencet. Nah kita import from strip. Makanya kita cari dulu karakter-karakter di website yang saya sudah sebutkan tadi, jadi lebih enak gitu. Misalnya ini saya ada karakter juga biker gitu misalnya. Nah ini kita awalnya pilih yang itu. Nah ini tetap biarin aja 4 karena udah otomatis. Terus kita cek di sini replace entire animation, terus kemudian import. Nah ini kan udah muncul nih karakter-karakternya nih. Kita crop only to animation.
Terus kita pencet ini image point, origin, klik kanan, quick assign, middle, kemudian klik kanan lagi, apply to all animation. Nah, karakter akan nambah begini. Itu gitu sih kurang lebih. Ya, apa saja. Nih, tuh jadi ada 2. Cuman saya kalau untuk yang multiplayer ini sebenarnya bisa, cuman saya pakai construct yang gratisan, jadi ada limitnya tuh. You have no event remaining. Jadi kalau mau nambahin, bisa kalau kita mau nambahin fitur multiplayer tuh bisa namanya di event sheet gini. Jadi biar ada 2 gitu karakternya ya. Cuman saya memakai yang gratisan free edition. Jadi emang di sini terkena limit. Itu sih kurang lebih. Menteri dihapusnya. Itu saja sih yang bisa saya dapat implementasikan dari game yang saya buat ini menggunakan Construct 3. Apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.